Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita di materi pengantar akuntansi. Kali ini kita masuk ke bab 5 tentang saldo dan neraca saldo. Ini lanjutan dari bab sebelumnya ya, tentang posting ke buku besar ya. Kita akan teruskan ya lanjutannya. Kita lihat dulu ya tentang saldo. Saldo itu apa sih begitu ya? Secara definisi, saldo itu adalah selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit di rekening buku besar. Jadi kalau bab terakhir kita bahas tentang buku besar ya, posting ke buku besar yang bab 4 kemarin, maka hari ini kita lihat ya saldo dari masing-masing buku besar tersebut ya. Kita lihat teman-teman ya, jika jumlah sisi debit lebih besar daripada jumlah sisi kredit, maka saldo rekening tersebut dinamakan saldo debit ya. Jadi sebaliknya, kalau sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, maka rekening tersebut dinamakan saldo kredit begitu ya. Kemudian kita lihat ini adalah buku besar kas yang sudah pernah kita buat kemarin ya. Kita lihat ada transaksi tanggal 1 bulan 3, tanggal 1 bulan 4, dan seterusnya sampai terakhir transaksi di buku besar tersebut tercatat tanggal 1 bulan 6 2011, dan ini adalah transaksi terakhir dari periode tersebut. Maka saldo buku besar kas kita ambil dari tanggal terakhir di periode tersebut. Ada saldo di kolom saldo ya, debit 30 juta ya, kolom saldo debit 30 juta ya. Maka buku besar kas ini bisa dikatakan saldonya adalah saldo debit sebesar 30 juta. Oke ya. Kemudian kalau kita lihat ya, buku besar piutang usaha juga sama ya, ada satu transaksi di situ, saldonya debit juga 10.500.000 rupiah. Kemudian kalau kita lihat buku besar perlengkapan ya, ada 2 transaksi. Tanggal terakhir di buku besar tersebut adalah tanggal 15 bulan 5 ya, maka kita lihat saldo debit 4 juta di situ ya. Kemudian di buku besar peralatan ya, saldonya debit juga 30 juta ya. Kemudian ada buku besar hutang usaha. Ini teman-teman silakan perhatikan ya, untuk hutang usaha di buku besarnya tidak ada selisih. Artinya antara kredit 2 juta dan debit 2 juta, jadi sebenarnya selisihnya 0 ya. Jadi buku besar hutang usaha itu saldonya 0 ya. Hanya saja teman-teman perhatikan, walaupun saldonya 0, artinya dia tidak berpengaruh debit atau kredit ya, tapi secara prinsip ya, karena dia kelompok kewajiban atau hutang, maka saldo normalnya diletakkan di kolom kredit ya. Jadi walaupun 0, artinya nggak ngaruh antara debit dan kreditnya ya, tidak menambah debit, tidak menambah kredit, tapi dia tetap diletakkan sesuai dengan letak normalnya, yaitu di kolom kredit untuk buku besar untuk rekening kewajiban atau hutang ya. Kemudian kalau kita lihat buku besar berikutnya adalah hutang bank ya, saldonya kredit 30 juta ya. Kemudian ada buku besar modal, saldonya kredit juga 20 juta ya. Kemudian buku besar pendapatan jasa ya, di tanggal terakhir ya, ini tanggal 11 bulan 8 2011 ya, saldonya kredit 30.500.000 rupiah ya. Kemudian ada buku besar biaya sewa ya, saldonya debit sebesar 6 juta rupiah ya. Itu saldo ya, selisih antara kolom debit dan kolom kredit ya. Kemudian kita bicara tentang neraca saldo sekarang ya. Neraca saldo itu apa sih ya? Daftar yang terdiri atas saldo rekening buku besar ya. Jadi bisa diartikan kalau neraca saldo itu adalah rangkuman dari saldo-saldo masing-masing buku besar ya. Saldo buku besar itu dirangkum menjadi satu daftar, dia disebut neraca saldo. Kita lihat bagaimana cara menuliskan
masing-masing saldo di neraca saldo ya, kita lihat kalau kita mau menulis saldo dari perkiraan kas ya, maka kita lihat di kolom nama perkiraan kita tulis nama perkiraannya ya, kas. Kemudian di kolom kode perkiraan kita tulis kode perkiraannya ya. Kemudian kita lihat saldo kas ada di kolom debit 30 juta, maka kita pindahkan juga di neraca saldo kolomnya debit. Ini juga harus, walaupun mudah ya, tapi harus diperhatikan, harus hati-hati jangan sampai salah kolom ya. Kalau dia saldonya debit ya masuk ke neraca saldo debit begitu ya. Kalau nanti ada buku besarnya dia saldonya kredit, berarti masuk ke neraca saldo juga kolom kredit ya, nggak boleh ketukar ya. Kemudian kalau berikutnya ada saldo piutang usaha ya, maka kita tulis nama perkiraannya piutang usaha, kode perkiraannya juga kita tulis ya. Saldonya debit piutang usaha itu ya 10.500.000, maka kita tulis di kolom debit juga 10.500.000 ya. Berikutnya ada saldo rekening perlengkapan ya, maka kita tulis di kolom nama perkiraan perlengkapan usaha ya, kemudian kode perkiraannya. Nah, saldonya saldo debit nah ya 4 juta ya, kita tulis juga di kolom debit 4 juta ya. Berikutnya ada peralatan, kita tulis nama perkiraannya di kolom perkiraan ya. Peralatan ya, kode perkiraannya. Nah, saldonya saldo debit lagi ya, kita tulis di kolom debit ya 30 juta ya. Sekarang kemudian kita lihat hutang usaha ya. Kita tulis perkiraannya, nama perkiraannya di hutang usaha ya, kode perkiraannya 200 ya. Saldonya kredit 0, maka kita pindahkan ke kolom kredit ya, 0 ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah hutang bank ya, kita pindahkan hutang bank, kode perkiraannya 220. Kita lihat saldonya saldo kredit 30 juta, maka kita tulis di neraca saldo 30 juta kredit ya. Berikutnya adalah modal ya, kita tulis nama perkiraannya modal, kemudian kode rekeningnya 300. Nah, saldonya kredit 20 juta, maka kita pindahkan ke neraca saldo kolom kredit 20 juta ya. Berikutnya adalah pendapatan jasa ya. Kita pindahkan ke neraca saldo pendapatan jasa ya, kode perkiraannya 400. Saldonya 30.500.000 kredit ya. Jadi kita pindahkan ke kolom kredit ya di neraca saldo 30.500.000 rupiah ya. Kemudian buku besar terakhir saldo dari perkiraan biaya sewa ya, kita pindahkan ke neraca saldo biaya sewa ya, kodenya 510. Kemudian saldonya debit ya 6 juta, maka kita pindahkan ke kolom debit 6 juta ya. Jadi itu cara menulis saldo masing-masing rekening ke neraca saldo ya, sehingga kita bisa tahu neraca saldo endingnya debitnya totalnya 80.500.000, kreditnya 80.500.000, dan ini harus balance ya antara debit dan kredit ya, harus seimbang karena ini judulnya neraca saldo. Itu mungkin ya, gampang sekali ya memindahkan, menuliskan masing-masing saldo ke neraca saldo. Mungkin itu karena gampang sekali, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih, kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya nanti insya Allah ya. Saya cukupkan untuk bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.